Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala Allah Ta'ala: Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sadaqallahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah buat satu ajang kegiatan dai untuk memotivasi karyawan agar menjadikan dai sebagai profesi. Karena kita umat akhir zaman itu adalah semuanya dai. Semuanya dai. Profesi apa? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan niat baik ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala ridha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seluruh manusia, siapapun dia, agama apapun yang dia yakini, laki-laki kah, perempuan kah, seluruhnya, semuanya menginginkan yang namanya kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menginginkan kebahagiaan. Tidak ada maksud Allah menciptakan kita ini sehingga kita hidup di dunia ini susah. Allah mau kita ini bahagia. Jadi Allah inginkan kita kebahagiaan. Kita pun selaku makhluknya juga menginginkan kebahagiaan. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan ini tidak akan kita dapatkan apabila tidak sesuai dengan keinginan dan maksud daripada Allah selaku pencipta. Allah Maha mengetahui. Allah tahu betul bagaimana agar hamba-hambanya ini bahagia. Makanya Allah kirimkan nabi demi nabi untuk membawa berita ini bahwa bahagia hanya ada dalam taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah katakan dalam Al-Qur'an, tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Apabila kita mampu mengabdikan diri kita secara sempurna, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kita kebahagiaan. Kenapa? Ini maksud Allah. Apabila kita tunaikan maksud Allah, maka Allah tidak pernah ingkar janji. Allah katakan dalam Al-Quran, sebagaimana ayat saya katakan tadi, barang siapa yang beramal salih, man amila salihan min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini jadi apa? Barang siapa yang beramal salih, beramal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat dia beriman kepada Allah, Allah berjanji akan beri dia kehidupan yang bahagia. Jadi hadirin Allah, pada kesempatan yang sekarang ini kita garis bawahi kebahagiaan. Karena di luar ini hanya kebahagiaan yang sifatnya menipu saja, seolah-olah bahagia, seolah-olah. Tapi apabila persyaratan ini, amal salih kita tidak lakukan dan kita tidak beriman pada Allah, mustahil Allah akan berikan. Karena kebaikan Allah yang berikan. Untuk itulah marilah kita ulang-ulang bagaimana hari ini agar kita dapat berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan ini meningkatkan amal saleh. Sebagai contoh, amal
saleh adalah salah satunya sholat. Bagaimana kita bisa mengerjakan sholat ini sesuai dengan keinginan Allah? Bagaimana keinginan Allah? Nabi katakan dalam hadis bahwa sebaik-baik amal adalah salat tepat pada waktu. Ini kita berusaha. Inilah perjuangan. Inilah perjuangan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti Allah berikan dia jalan-jalan terbaik. Jadi tidak ada istilah tidak bisa kalau kita mau berusaha meningkatkan amal-amal sholat. Dalam rangka menggapai kebahagiaan. Menggapai kebahagiaan. Bagaimana kita bisa mengerjakan sholat tepat dalam? Karena Nabi telah katakan dalam diskusi Allah berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu ke atas umatku, dan aku berjanji dengan diriku, barang siapa mengerjakan tepat pada waktunya, aku akan masukkan dia ke dalam surga dengan jaminan. Barang siapa mengerjakan tidak tepat pada waktunya, tidak ada perjanjian ini. Untuk itulah Allah SWT, kita selaku karyawan dan karyawati di atas Persero, kita hari-hari memang sibuk, tapi sesibuk apapun kita usaha. Kita usaha bagaimana agar kita bisa menyempatkan waktu salat tepat pada waktu. Ini dulu. Banyak agama masalah, tapi kita mulai dari salat. Kenapa? Karena salat nanti yang akan soal utama nanti di akhirat. Yang disoal nanti di akhirat adalah salat. Kalau salat kita baik, maka baiklah salat. Untuk itulah Allah SWT di depan Ramadan sudah dekat. Ini kesempatan kita. Kita usaha semak-semak kemudahan-kemudahan dari Allah SWT. Bagaimana kita usaha minimal sholat tepat dari ini amal sholat. Karena kita sudah beriman kepada Allah. Orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, walaupun dia beramal saleh, beramal baik, tapi cara tidak beriman, maka tidak abadan tidak. Untuk itulah Allah SWT. Marilah sama-sama kita berusaha dalam kegiatan sehari-hari kita usaha. Sesibuk apapun kita usahakan salat tepat pada waktu. Minimal 5 menit sebelum azan kita sudah berhenti. Jangan waktu azan kita berhenti. Waktu azan kita kejut. Wah, sudah azan. Dan 5 menit sebelum azan kita sudah berhenti. Itu tanda apa? Tanda kita cinta semua. Tanda kita ingin sungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan. Pasti akan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam ceramah singkat ini. Saya akhiri. Bila itu hidayah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.